Yo, halo, welcome back bersama my channel again. Baik, saya Muhammad Rizky Iksan Maulana dari Prodi S1 Farmasi Stikes Pamata Selawi. Saya kelas 3B. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana asuhan kefarmasian dengan metode SOAP, VARM, dan PAM. Metode SOAP terdiri dari subjektif, objektif, assessment, dan plan. Untuk subjektif sendiri yaitu data-data yang dirasakan oleh pasien yang bersifat subjektif, misalnya sakit kepala, sesak nafas, dan lain-lain. Data tentang apa yang dirasakan pasien atau apa yang dapat diamati tentang pasien merupakan gambaran apa adanya mengenai pasien yang dapat diperoleh dengan cara mengamati, berbicara, dan merespon dengan pasien. Kemudian ada objektif. Objektif sendiri yaitu data-data yang bersifat objektif dan bisa dibuktikan atau diukur dengan angka dan data tertentu, misalnya hasil pemeriksaan SGPT, SGOT, tekanan darah, gula, dan lain-lain. Atau dapat juga dikatakan riwayat pasien yang terdokumentasi pada catatan medis dan hasil berbagai uji dan evaluasi klinik, misalnya tanda-tanda vital, hasil tes lab, hasil uji fisik, dan lain-lain. Yang kemudian ada assessment. Assessment adalah penilaian dari 8 DRP, drug related problem, atau masalah terkait obat yang menggambarkan suatu keadaan di mana menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Kemudian ada plan. Plan sendiri adalah tindak lanjut dari asesmen atau penilaian yang sudah kita lakukan, misalnya ada masalah di pasien gagal mendapatkan obat, dosis berlebih, interaksi obat, serta indikasi tanpa obat. Hal-hal yang akan dilakukan terhadap pasien meliputi treatment yang diberikan serta termasuk obat yang harus dihindari, parameter pemantauan atau endpoint terapi, informasi pada pasien. Kita dapat membuat rencana terkait hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada metode FARM. Yang pertama ada finding. F-nya itu finding atau temuan klinis. Di situ menunjukkan apakah suatu masalah terkait obat potensial atau mungkin terjadi atau memang sudah terjadi. Terdiri dari data demografis pasien seperti nama, usia, jenis kelamin, dan semua temuan subjektif maupun objektif terkait. Kemudian A-nya sendiri yaitu assessment atau penilaian masalah. Di situ meliputi bagaimana derajat, tipe, dan signifikasi masalah, terdapat proses berpikir yang sampai pada kesimpulan atau penilaian bahwa masalah terkait obat memang ada atau tidak, dan apakah intervensi atau pemantauan aktif diperlukan atau tidak. Kemudian R-nya itu resolusi atau penyelesaian masalah. Hal ini terkait rekomendasi farmasi tentang usulan untuk mengatasi masalah terkait obat dengan pertimbangan semua alternatif pilihan terapi, baik terapi farmakologi maupun non farmakologi. M-nya sendiri yaitu monitoring. Monitoring sendiri ditujukan untuk pemantauan endpoint atau outcomes untuk memberikan jaminan pengobatan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pasien. Parameter pemantauan untuk menilai efikasi termasuk perbaikan atau hilangnya tanda-tanda gejala dan abnormalitas yang tadinya ada pada pasien. Kemudian metode PAM itu problem, action, dan monitoring. Untuk metode PAM, problem sendiri yaitu mengumpulkan dan menginterpretasikan semua informasi yang relevan untuk mengidentifikasi masalah yang aktual ataupun potensial.
Kemudian yaitu ada action. Action berupa upaya untuk mengatasi problem-problem tersebut secara efektif, menetapkan dan melaksanakan semua tindakan yang diperlukan ataupun yang perlu dilakukan. Monitoring sendiri merupakan pemantauan terhadap problem klinik, nutrisi psikososial yang sesuai dengan kondisi pasien atau home care. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.